Tapi saat itu juga Adi Irma kan juga sadar waktu di sini dan nanya gitu, ditanya sama Oma gitu, adek masih hidup? Itu yang jawab masih mama. Terus apa yang sakit? Perut mama. Terus tante Adi juga tanya sama Oma, kenapa ayah ditembak? Kalau memaafkan iya, tapi tidak melupakan. Buka pintunya! Cepat, Jenderal! Buka! Anakku! Jangan buang tempo. Ayo kamu lari. Ayo. Ardia. Pegangin adik. Adik. Keluar! Adik kena. Ya kalau saya karena tinggal sama Opa, jadi kadang-kadang saya suka ngintip ya gitu. Maksudnya ada tamunya Opa, apa-apa kita sering dengerin. Atau nanti kalau ada yang kita mau tanya ya kita tanya sama Opa, Opa akan jawab apa adanya gitu. Terus kami ini lucu kalau ada peristiwa politik gitu ya. Malah kami seneng nonton bareng-bareng. Terus tiba-tiba kita pergi dulu ke supermarket gitu beli makanan banyak-banyak. Jadi kalau orang tuh nobar nonton macam-macam, kalau kita tuh ada peristiwa 98, ada peristiwa apa yang ada di TV berita tuh malah kita rame-rame nontonnya gitu, senang untuk itu. Mungkin karena dari kecil kita selalu ikut politiknya Opa ya, tapi Opa juga politiknya juga kan nggak gimana-gimana banget sih. Opa sih orangnya ya orang yang kalau saya bilang sih ya lurus-lurus aja. Ya sebenarnya lebih banyak Oma yang cerita juga ya, karena kan Oma cerita bahwa sebelum di 30 September itu Oma sudah punya firasat dan sebenarnya kan kita sudah dengar dulu bukan kita tapi Oma waktu itu sudah dengar lah kalau ada isu Dewan Jenderal lah, terusnya ada beberapa jenderal yang difitnah ya karena bom membuat Dewan Jenderal itu. Tapi kan kita tidak pernah tahu itu kapan kejadiannya. Tapi Oma itu punya indera keenam. Jadi Oma itu pernah dibayangkan kalau satu saat sepertinya nanti ada orang-orang yang akan datang ke rumah untuk mengambil Opa. Jadi Oma tuh udah berpikir, nah kalau sampai itu kejadian berarti saya mesti menahan ini di sini, saya mesti Oma kan manggil Opa Nas, mesti ngumpetin Opa di mana tuh semua sudah terbayang di pikiran Oma. Sampai Oma sebenarnya juga udah tahu bahwa Oma itu tidak lama untuk bisa menggendong tante Ade. Itu firasat Oma sebagai istri ya gitu. Sekarang kita dimasukin maling atau kita dimasukin rampok aja udah rasanya seperti apa gitu ya. Nah ini yang masuk itu kan adalah kalau bisa dibilang orang-orang kita sendiri, maksudnya Cakra Birawa itu adalah pengawal presiden yang kita pikir itu adalah keluarga kita sendiri juga gitu. Jadi mungkin waktu itu lebih mencekam ya, orangnya banyak banget, 2 kompi datang ke sini. Terus tiba-tiba datang, ini persis sama kok sama yang ada di sini. Dan orang yang ada di mukanya yang bunuh tante Ade itu yang benar itu. Karena mama juga bilang ya, mama saya kan baru meninggal kemarin 18 Juni. Jadi setiap tahun udah pasti saya ngikutin mama untuk wawancara dan lain-lain gitu ya. Dan mama bilang, itu betul kok, memang itu mukanya yang bunuh tante Ade. Karena waktu di Mahmilub kan mama mesti lihat sendiri dan ada fotonya. Dan seremnya itu kan memang gimana ya kalau ngebayangin tiba-tiba ada tentara masuk semua, terusnya Opa mau diambil, terus tiba-tiba langsung main gedor-gedor apa segala. Jadi memang mama saya sendiri itu sampai kemarin meninggal ya, itu sudah trauma, sudah masuk ke otak kecil. Karena kan ketakutan ya gitu, lihat adiknya sendiri terus tertembak. Terus ini juga baru 2 hari darah bisa dibersihin bener. Lihat adiknya yang maksudnya bedanya kan agak jauh sama mama. Yang mama juga baru beliin baju yang tante Ade pakai itu, mama baru pulang ikut sama Opa tugas ke Rusia. Jadi mama baru beliin boneka sama baju buat tante Ade. Pada hari itu tante Ade bilang kalau mau tidur pakai baju dari kakak gitu. Jadi mama itu sangat sangat trauma lah, sangat. Iya sangat
Terus dan mama itu kalau dengar suara sirene atau suara kebakaran atau itu mama bisa senewan sekali sampai diare gitu, karena itu ya kalau kata psikolog sampai masuk ke otak kecil. Sudah sama seperti ayah. Sudah sama. Ini sama. Ini juga sama. Dasi juga. Ya, semua sama. Tapi Ade tidak punya bintang-bintang seperti ayah. Tunggu. Aduh, anak mama bukan main. Sudah. Cakep. Tuh, nggak ada. Apanya nggak ada, Via? Ade mau bintang di dada. Oh, mesti berjuang dulu, baru boleh dapat bintang. Kalau Adi Irma umur 5 tahun, tapi saat itu juga Adi Irma kan juga sadar waktu di sini dan nanya gitu, ditanya sama Oma gitu, Adek masih hidup? Itu yang jawab masih Mama. Terus apa yang sakit? Perut Mama. Terus Tante Adi juga tanya sama Oma, kenapa ayah ditembak? Itu siapa yang mau jemput ayah? Itu Tante Adi terus sadar sampai masuk ruang operasi baru. Jadi itu sadar terus nggak ini. Kakak jangan nangis. Kenapa ayah ditembak, Mama? Adik sakit, sayang. Ade sakit perut. Adiknya, oma saya juga, oma tuh nggak nangis, oma tuh nggak pernah nangis loh, depan orang oma nggak nangis. Dan itu saya tanya sama oma, oma anaknya meninggal kok oma nggak nangis? Ya itu waktu saya kecil ya, maksudnya itu kan pertanyaan anak kecil yang ada di otak aja gitu. Kenapa oma nggak nangis? Oma bilang, apakah dengan oma nangis di depan orang-orang akan mengembalikan tante adik buat oma? Tidak. Tapi oma nangis di kamar mandi kok. Oma nangis gitu, tapi setelah itu ya sudah, karena saya tidak mau dikasihani sama orang gitu. Dan oma kan ada fotonya sih sebenarnya, oma bawa sendiri tante adik sampai ke liang itu, bawa itu. Emang oma tuh orangnya emang tegar banget ya. Dan setelah itu memang oma lebih banyak bekerja di sosial, banyak panti asuhan yang buat, terus panti jompo dan lain-lain. Jadi mungkin bukan kesedihan ya, tapi hari-harinya tuh akhirnya terisi dengan kegiatan sosial dan supporting untuk opa. Mama itu adalah orang yang memang sudah dididik oleh opa dan oma menjadi orang yang kuat. Kita juga dididik untuk menjadi manusia yang ikhlas. Jadi mungkin kalau untuk menjalani sehari-harinya ya biasa aja sih gitu. Ya selalu teringat pasti, sedih kadang ya. Tapi ya oma sendiri kan juga orang yang kuat ya. Malah banyak dari anak-anak PKI yang tadinya bapaknya PKI, anak-anaknya itu dibeasiswakan oleh oma. Jadi kita dididik untuk berbesar hati, untuk memaafkan, karena kan itu bapaknya, bukan anaknya kan. Tapi waktu saat itu kan anak-anaknya kan memang tidak boleh sekolah sampai tinggi, pokoknya anak-anak PKI itu kan selalu dikucilkan. Tapi di situ malah oma membantu mereka untuk bersekolah. Sampai ada yang jadi dokter juga. Salah satunya kalau nggak salah ya, anaknya Aidit ya, yang jadi dokter tuh oma yang ini juga kok biayai. Jangan bergerak. Telepon sudah diputus. Mana Nasution? Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya.
memaafkan iya, tapi tidak melupakan. Jadi kita memaafkan, kita harus sebagai manusia memaafkan. Allah aja memaafkan kita kan? Kalau kita taubat, Allah memaafkan, masa kita nggak maafin? Kalau kita tidak maafin, nggak mungkin opa, oma, mama bisa hidup nyaman seperti, maksudnya dengan kita memaafkan kan kita hidup jadi lebih nyaman untuk tenang untuk diri kita sendiri pun begitu kan gitu. Tapi tidak melupakan sejarah, karena ini adalah salah satu bagian sejarah Indonesia. Jangan pernah melupakan sejarah, karena kita sekarang hidup itu adalah bagian dari perjuangan pahlawan yang terdahulu gitu. Mari kita mencintai negara kita dengan cara kita yang sekarang gitu. Kalau buat anak-anak, mari kita belajar, mari kita sama-sama juga jangan sering terprovokasi, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk negara Indonesia. Hari ini, hari angkatan bersenjata kita. Hari yang selalu gemilang, tapi yang kali ini, hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari angkatan bersenjata kita setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua mendahului kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua, tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya. Sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu kamu manusia tentu ada kekurangan, ada kesalahan. Kita semua demikian. Tapi saya tahu kamu semua telah 20 tahun penuh memberikan semua dharma baktimu, semua yang ada padamu untuk cita-cita yang tinggi itu. Dan karena itu, kamu biarpun hendak dicemarkan, hendak difitnah bahwa kamu pengkhianat, justru di sini kami semua saksi yang hidup. Kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua, menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu. Jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan
rekan-rekan, adik-adik saya sekalian, saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu. Menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu, juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga, kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur.